Bisa semua? Ya, ada yang bisa. Sebelumnya itu, sebelum ini Bisa. tuh, Ya. buku ini lomba, Hmm? Sudah baca berarti? ya beberapa hari yang lalu. Sudah tak rangkum. Jadi ada dikit-dikit nyangkut lah. Oke, Mbak, ini nanti kan di EPIT itu ada perhitungan EPIT ya, ada OR, ada RR, Oh iya, iya, iya. terus ada ukuran epidemiologi itu nanti kita gabung di kelas bersama sama Promkes ya, Pak ya. Oh iya. Jadi, Iya, jadi biasanya mungkin, ada. jadi mungkin kalau nggak minggu depan ya, mungkin 2 minggu lagi gitu ya. Tesnya kapan ya? Tesnya tanggal 8, tanggal Mata lihat dulu. Iya, tanggal 8, Mbak, sampai tanggal 2 Tanggal 8 November. November apa? November. November. Berarti Berarti ada waktu sekitar 1 bulan lagi ya Mbak ya. Iya, 1 bulan. Iya, 1 bulan. Oke. Terus yang buku epitnya itu buku epit dasar atau anu Mbak apa Ada. modul Jakung Oh, epit? nggak ada. Kalau modul nggak ada, adanya pengantar, dasar-dasar. Oke. Ini saya nemu Mbak modulnya. Cuman ini nggak lengkap sih. Coba saya share ya Mbak ya. Oh, Japung ya? Iya, Oh Mbak iya. bentar ya. Saya share dulu. Nah, itu ada 3 bab, bab 3, bab 5, dan bab 8. Untuk yang bab lainnya tuh saya masih mencari tapi belum nemu. Oh iya. Di WA ya, Mbak ya? Ini di kolom chat. Oh, oh belum masuk. Ini sudah masuk ke nanti. Nah, sudah. Masih loading kayaknya. Oh iya. Sembari kita membahas yang soal-soal ya, Mbak ya. Wis. Iya, udah masuk ini, Mbak, filenya. Sudah ya. Ya. Ini benar ya, Mbak. Ini kok agak lemot laptopku dari tadi muter. Yang dipelajari udah bab tentang apa aja, Mbak? Dari dasar EPIT, Hmm? terus apa itu? Riwayat penyakit ya. Hmm? Baru tak baca-baca aja sih sama yang host, agent, yang hitung-hitungan juga udah tak lihat. Hmm?
Cross-sectional cohort masih ingat Mbak ya? Yang mana? Cross-sectional cohort. Baru tak ini kalau cohort tuh kan untuk kalau ada kontrol sama kasus ya. Apa itu case control ya? Case Ya. control. Kalau cross sectional hubungan ya. Nah, jadi dia udah maju terus mundur lagi. Nah ini cohort ya masa lalu ya. Share screen ya Mbak. Oke, kita mulai. Ya. Apa jawabannya Mbak? Dibaca mungkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan lokasi dengan tarif terhadap kepuasan pasien. Masalah yang dibahas dari kasus di atas adalah ya. Saya belum baca ini. Ya. Ya, dissatisfaction. Terus nomor 2 berikut. Oh ini sudah langsung kebuka nih. Data kasus COVID. Nah, saya jawab bahwa epidemiologi. Jawabnya apa Mbak? Saya jawab malah tempat karena ada tempat. Karena ada tempat dan negaranya ya Mbak ya? Iya, ada negaranya. Kalau ini kan kita lebih melihatnya kan ada total kasus, ada meninggal, ada jumlah penduduk. Jadi ini lebih tepatnya ke frekuensi. Ini apa? Epilepsi. Ya, dan merupakan penyakit. Hipokrates. Oke. Next. Ini nanti dihafalin ya sama tadi tak lihat materinya. Ya, ini William Farr. Ya ini when. Ya when. Karena ada waktunya ya. Ya, adanya kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ya, ada waktu. Oke. Terus yang ini apa? Oh, tak jawab deh. Edukasi. Nah, kalau ini menurut saya evaluasi tak jawab. Oh, evaluasi. Kalau yang ini menurut saya begini, Mbak. Di sini kan dia sudah menyebutkan bahwa ada beberapa indikator kecukupan dalam melakukan kegiatan surveillance yang masih kurang dari standar, baik tenaga serta sarana, baik transport maupun komunikasi. Petugas yang masih kurang, baik dari jumlah hingga kualifikasi. Namun, di sini ada tulisannya, sedangkan untuk kegiatan proses maupun output sudah sesuai indikator yang ditetapkan. Jadi, artinya meskipun dengan SDM yang terbatas, namun kegiatan itu sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kalau evaluasi itu kita melihatnya dari apakah sudah sesuai antara output dan indikator yang ditetapkan. Maksudnya, dia tidak akan bercerita tentang prosesnya, tapi dia akan bercerita bahwa output yang dihasilkan dalam itu sudah sesuai dengan indikatornya. Seperti itu, Mbak. Iya. Terus yang ini? Saya malah jawab A. Ini kata kuncinya, kalau saya ngapalinnya itu begini, antibiotik. Karena germ ini kan artinya kuman. Jadi kalau kita mau bunuh kuman, ya kita harus pakai antibiotik seperti itu. Yang ini? Ini malah tak jawab salah tebal. Multikausa. Karena banyak ya, Pak ya. Di sini disebutkan interaksi dari banyak faktor. Ya, DM tipe 1, 2 itu.
Karena dia di sini lebih menekankan bahwa ada faktor dari ini ada kurang aktivitas fisik, kemudian Mm-mm. dia tidak sehat, tidak seimbang, terus Gaya hidup ya. ini kan pengaruh dari lingkungannya ya. Mm-mm. Terus dari hostnya sendiri itu di sini tuh ada sel beta pankreas seperti itu. Ya, Ini dia segitiga epit. Oke. Minamata. ini saya nggak tahu ini. Minamata tuh air rasa. Tapi pernah baca ininya nggak apa beritanya nggak Mbak? Nggak tahu. Nggak tahu. Deh. Nggak pernah Ya, dengar. nggak Jadi pernah. kasus Minamata itu kasus yang terjadi di Jepang. Dia melepaskan sejumlah kayak limbah gitu loh Mbak. Mm-mm. Saya lupa apakah dia melepaskan atau ada kebocoran pipa. Jadi, di sini sebut ya, tidak membuang limbah B3 ke teluk tersebut. Nah, ini banyak sekali orang yang meninggal ataupun yang cacat. Jadi cacatnya tuh kayak orang yang kena radioaktif tuh loh, Mbak. Bener-bener Ya. ada yang rusak, yang cacat kayak gitu. Malah ada yang bermutasi gen juga. Yang ini? Ini tak jawab host karena stres. Sebenarnya alasannya udah betul stres. Tapi stres itu tergolong ke dalam lingkungan sosial. Oh. Gitu. Oh, ini yang kuis satu cuma 12 nomor ya. Oke. Ini sekalian langsung kuis 4 ya, Mbak ya? Ya. Kuis 4. Ayo, yang ini. C ya. C, kronis. Ya, kronis. Ya, betul. Ini inkubasi. Yakin inkubasi? Atau P ya? Yang mana? Patogenesis ya, bukan? Patogenesis. Ya, masih belum timbul ya. Ini maksudnya kalau menurut saya ke penyakit lanjut. Kenapa? Oh, lanjut. Ini kita sharing ya, Mbak ya. Kalau Ya. kalau di sini saya penilaiannya begini, Mbak. Tuan B ini kan sudah didiagnosis menderita elephantiasis kan. Sudah positif ini dia ceritanya. Lah, menurut penjelasan dokter, masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh ini sudah 3 sampai 12 bulan. Artinya kan ini penyakit sudah lewat kan, Mbak? Iya, dia cerita aja. Sudah terjangkit terlebih dahulu di 3 sampai 12 bulan. Dan ketika seseorang itu dikatakan elephantiasis atau penyakit kaki gajah, harusnya ini sudah timbul. Bisa nggak kita tahu dia kena elephantiasis tapi tidak terlihat kakinya elephantiasis? Ya, nggak tahu ya. Pasti sudah nampak ya kan, entah itu ada kelihatan cacingnya atau ada penumpukan yang kayak kakinya bengkak begitu. Jadi menurut saya ini masuknya bukan lagi di inkubasi karena dia sudah jelas ya dikatakan 3 sampai 12 bulan ya. Kalau prepatogenesis ini kan malah sebelum ya, Mbak ya. Iya, belum. Sebelum Belum terjadinya. ya. Kalau penyakit ini dia sudah terkena penyakitnya tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Belum Maksudnya bahaya. tidak mengganggu. Nah, ini saya masukkan di penyakit lanjut karena dia masih menderita. Nah, karena itu dia memeriksakan dirinya begitu. Yang ini Tersier. Ini primer. Imunisasi primer. Penyakit sifilis. Prepato. Pengobatan sedini mungkin. Maksudnya, ini nomor berapa? Yang penyakit sifilis, Mbak. Nomor 5 harusnya.
Sekunder. Mbak jawabnya apa? Primer. Kalau primer itu kan sebelum ya, pencegahan. Nah, ini dia sudah disebutkan pengobatan sedini mungkin terhadap penyakit sifilis. Saya terkecohnya ini nih, mendapat Pencegahan informasi. ya. Saya mendapat informasi nih loh, penyuluhan gitu. Nanti soalnya kan banyak yang seperti ini, Pak. Jadi dia udah curhat panjang lebar, terus pertanyaannya apa kayak gitu. Yang ini. Nah, ini prepato ini. Prepato. Oke. Ini sadari. Sadari. Kalau IVA sama Pasmir? Kalau IPA CA Serpik. Serpik. Sama ya, sama kayak Ya, Pasmir ya. ya, Sama seperti juga Sama. untuk screening kanker ovarium. Jadi ini sejenis ya. Kalau yang di atasnya ini nggak tahu Denver apa. Ini kayaknya mungkin darah ini kayaknya Mbak. Darah ya. Denver ini. Kayaknya gitu, perusahaan darah. Yang ini. Perlindungan spesifik. Specific protection. Ini juga sama. Apa? Masuk M. Specific protection. Spesifik atau penyuluhan kesehatan secara umum. Secara umum. Ini poin yang saya garis bawahi konseling KB. Pada PUS, karena dia bingung memilih alat kontrasepsi. Jadi termasuk ke health promotion, ke penyuluhan tentang KB. Oh, konselingnya itu ya? Iya, kecuali mungkin di situ disebutkan kalau dia sudah menggunakan, terus mungkin dia pengen mencegah kehamilan. Jadi kalau saya menggaris bawahnya di sini konseling. Yang ini apa, Mbak? 10E. Pembatasan apa? Pembatasan kecacatan. Ini yang kita garis bawahi adalah isolasi diri di rumah. PDP dan ODP ini kan orang dengan ini apa ya? Saya lupa. Pokoknya antara PDP dan ODP ini sama-sama suspek kan. Sehingga mereka disuruh untuk melakukan isolasi diri, isoman. Nah, kalau isoman berarti masuk yang mana? Masuknya di perlindungan spesifik, Mbak. Karena mereka disuruh isoman. Sama seperti kita menggunakan APD atau masker, itu masuknya ke situ juga. Oh iya. Yo, itu tadi tak jawab yang di bawah yang ada soal. Karena apa tadi Mbak pilihnya yang kecacatan? Kenapa? Karena kan dia diisolasi ya supaya nggak bertambah ini. Nggak bertambah parah. Jadi nggak bertambah parah. Ini? Nah, ini perlindungan spesifik. Ya, sama ya. Kayak yang tadi. Iya, tadi masker ya. Ini rehabilitasi. Rehabilitasi, oke. 13 ini tadi saya lihat di buku ini. Berapa jawabannya, Mbak? 75 ya. 75. Iya, betul. Tahu bedanya sensitivitas sama spesifisitas? Ya, ada di buku ini. Apa bedanya? Sensitivitas true false ya. Kalau sensitivitas itu kita melihat orang yang benar-benar positif.
di antara orang yang apa ini namanya terduga dan orang yang positif. Kalau yang sensitivitas. Tapi kalau yang spesifitas ini adalah orang yang benar-benar negatif di antara orang-orang yang terdeteksi begitu. Oh, Jadi cara penjumlahannya juga berbeda. Nah ini ya. Kalau iya. baik spesifisitas, sensitif dan spesifik ini apa perhitungannya dia ke bawah. Jadi penjumlahannya ke bawah. Tinggal yang ditanyakan apa. Kalau prediktif ini ke samping. Sama nanti dibuat tabelnya seperti ini, tapi penjumlahannya ke samping. Ini jawabannya apa, Mbak? Ini nggak tahu saya ini tadi. Nggak bisa ngitung. Ini nih ya. Ini 30. Ya ini soalnya kan yang diketahui kan yang prediktifnya ya 60%. Nah, nanti dibuat tabel kayak gini ya. Kan 60% itu adalah dari X yang positif di sebelah sini. Ya, positif di sebelah sini kan X kita kan nggak tahu. Iya. Dibagi sama sampingnya itu kan 20 ya. Positifnya kan 20. Jadi X per X plus 20 dikalikan 100%. Cara menghitungnya seperti ini. Oh iya. Nih. Apa yang ini? Oh, sampai 30 ya. 15, berarti nomor 15. Iya, tadi tuh 15 atau 16 ya? Ini soalnya dapat apa ini, Mbak? tadi tuh nggak sampai selesai, nggak sampai sini tadi soalnya ya. Sampai. Sampai ya Mbak ya. Sampai. Kuis 4. Kuis 4 hasil. Oh iya ya, udah. Nah, Ini nomor 17. Diseminasi nih. Diseminasi. Kata kuncinya di apa? Tadi ini Laporan. perbedaan sama pelaporan. Oh, ini apa? Ini. Laporan ini dari Dinkes provinsi ke Dinkes kota. Kata kuncinya pelaporan ya. Ya. Yo, nomor 18. Penyajian data. Yakin? Ini kata kuncinya adalah Ngolah ya. aplikasi SPSS. Kalau aplikasi SPSS berarti pakai apa? Data. Analisa data. Oh, analisa. Ya. Ini surveillance penyakit menular. Surveillance penyakit menular. Oke, benar. Terus surveillance masalah kesehatan lain. ini kata kuncinya apa? Laporan kunjungan ibu hamil. Berarti masuknya di indikator. Jadi kayak ada kunjungan ibu hamil, kunjungan ibu ikhlas. Itu masuknya di indikator. Mbak pernah kerja di puskesmas belum ya? Iya, Mbak. Iya. Pernah kerja di puskesmas? Saya? Iya. Pernah. 4 tahun. Nah, ini laporan kunjungan ibu hamil dan lain sebagainya.
Ini masuknya ke dalam PKP. PKP itu jatuhnya nanti di indikator. Gitu. PKP. Mm-mm. Ini usila, PTM. Penyakit tidak menular ya PTM. Surveillance penyakit sila tidak loh ini. Usila loh ini. kesehatan Kalau lain. PTM tuh apa? Iya, kesehatan lain. Kalau PTM tuh kayak apa? Diabetes, Oh iya hipertensi, itu sila ya. iya, Iya iya iya. Iya. kanker. Ini, Ini surveillance berbasis kejadian. oke, betul. Ini, Penyajian data. benar. Penyajian data. Sentinel tentang kejadian penyakit dibuat dalam diagram pie. Pengolahan ya atau ya Pengolahan. Jadi, eh, kan soalnya istilah di diagram edik, pie ya. Saya pikir diagram Pak. datanya disajikan gitu. Kalau di punyanya Epit ini sedikit sedikit sekali perbedaannya sama Promtest, Mbak. Dia lebih singkat kalau di Epit itu. Ingat saya nanti itu yang di penyajian itu malah nggak ada. Jadi hanya analisa data, ada pengumpulan data, analisa data, pengolahan dan diseminasi. Ada 4 tahap kalau di Epit. Nanti coba kita lihat bareng-bareng ya. Ya, Yang ini pengukuran. pengukuran, oke betul. Ini Analisa data. analisa data. Terus Pengobatan segera. pengobatan segera. Oke, selesai. Betul berapa? Salah berapa? Itu berapa tadi? Enggak lihat. Ada 50%, Mbak? Ya ada lah Mbak. Ada. Materinya sudah di-share sama Mas Ari? Sudah belum, Mbak? Ya, Materinya udah di-share sama Mas Ari belum? sudah. Sudah. Tunggu bentar ya, Mbak ya. Ya. Bentar aja. Mbak izin 5 menit ya, Mbak ya. Ya, ya.
Kita lanjut materi ya, Mbak. Iya, Mbak. Pak, yang pembahasannya tadi nanti dikirim ya? Oke. Aku sudah kirim ke Mas Ari sih, Mbak. Nanti bisa minta ke Mas Ari Oh ya. iya. Oh iya, iya. Jadi hari ini kita bahas dua materi. Yang pertama tentang batasan dan ruang lingkup EPID. Yang kedua tentang riwayat alamiah penyakit. Nah, ada masalah kesehatan itu kita menyebutnya 6D. Death, disease, disability, discomfort, dissatisfaction, destitution. Yang pertama adalah death atau kematian. Ini disebabkan karena penyakit agar diketahui penyebab faktor resiko. Kemudian penyakit ini bisa berupa penyakit menular, tidak menular, atau penyakit lainnya. Kecacatan ini ada yang sembuh tidak sempurna atau meninggalkan bekas di tubuh. Kemudian ada ketidaknyamanan, itu berupa gangguan rasa nyaman, nyeri, cemas, stres, dan depresi. Pernah dengar istilah psikosomatis, Mbak? Pernah. Nah, Lupa. psikosomatis itu masuknya ke discomfort. Jadi kalau misalkan Cemas. dia secara medis, secara pemeriksaan dia tidak apa-apa, tidak terdeteksi penyakit apapun. Namun dia selalu merasakan rasa nyeri yang terus-terusan. Itu disebut dengan psikosomatis. Kemudian ada ketidakpuasan. Itu bisa dari segi pelayanan, biaya, obat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kemelaratan. Ini identik dengan kemiskinan, tunawisma atau gelandangan. Nah, ini adalah ukuran-ukurannya ya. Ada frekuensi, distribusi, dan determinan. Kalau frekuensi kita selalu berbicara tentang jumlah masalah kesehatan. Misalnya penyakit, banyaknya penyakit. Nah, banyaknya penyakit dinyatakan dalam ukuran EPID seperti rasio, proporsi, dan angka. Angka ini bisa berupa insiden dan prevalen. Masih ingat skala data apa saja, Mbak? Yang ordinal itu kan, Mbak? Ya, kita menyingkatnya dengan NOIR. Apa aja NOIR? Noir. Nominal, Ordinal, rasio, interval, interval. rasio. Rasio bisa jadi interval? Rasio. Saya belum pelajari yang ini, Mbak. Yang ordinal ini. Oke, nanti ya di pertemuan selanjutnya. Lalu Ya. ada distribusi. Distribusi ini penyebaran penyakit menurut orang. Misalnya umur, tempat, dan waktu. Jadi misalkan kayak penyakit hipertensi itu 80% diderita oleh orang yang berusia lanjut atau di atas 60 tahun. Bisa berupa tempat atau waktu. Determinan adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit atau masalah kesehatan atau variabel independen. Independen ini maksudnya apa? Variabel independen. Variabel independen. Independen itu tidak terikat, tidak tergantung. Jadi ada dua variabel dalam pengukuran statistik, ada variabel dependen dan independen. Kalau dependen itu saling tergantung. Jadi kejadian X itu bisa mempengaruhi Y, tapi kalau independen tidak. Iya, iya. Seperti itu. Ruang lingkup epidemiologi ini ada 6. Kita menyebutnya 6E. Ada etiologi, efikasi, efektivitas, efisiensi, evaluasi, dan edukasi. Di etiologi kita mempelajari apa? Penyebab masalah kesehatan seperti faktor resiko. Efikasi itu kita melihat efek, efek, suatu intervensi kesehatan. Pengaruh nggak sih penyuluhan yang sudah dilakukan? Efek nggak sih? Berdampak tidak sih?
Kemudian efektivitas, seberapa besar hasil intervensi kesehatan. Jadi intervensi yang sudah dilakukan itu apakah memberikan pengaruh yang besar. Misal setelah dilakukan penyuluhan tentang cuci tangan, ternyata menurunkan angka kejadian diare di desa X seperti itu. Kemudian efisiensi ini kita melihat apakah ada pengaruh berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Jadi kayak soal yang tadi itu kan ada yang efisiensi ya jawabannya. Nah itu melihat apakah dengan SDM yang terbatas, dengan fasilitas yang terbatas, apakah tetap bisa berjalan seperti itu. Terus evaluasi ini penilaian keberhasilan suatu program kesehatan. Evaluasi ini dilakukan kapan, Mbak? Saat sesudah program dilakukan. Setelah kegiatan dilakukan. Kemudian ada edukasi. Edukasi ini pendidikan kesehatan. Terus ada jenis epidemiologinya ada dua ya, ada deskriptif dan analitik. Deskriptif ini mempelajari frekuensi dan distribusi masalah kesehatan. Distribusi itu yang seperti tadi ya, bisa di mana nih usia atau tempat seperti itu ya. Frekuensi tadi banyaknya. Misalnya penyakit, jawab pertanyaan siapa sih yang terkena masalah kesehatan, di mana, kapan masalah kesehatan itu terjadi dan berapa banyak yang terkena masalah kesehatan. Kemudian kalau analitik mempelajari determinan atau faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan, menjawab pertanyaan why masalah kesehatan itu terjadi. Jadi misalnya kayak gini Mbak, ketika kita berbicara ya, orang dengan usia 80 tahun ke atas di desa X pada musim kemarau sering menderita radang sendi atau di musim hujan sering menderita radang sendi seperti itu. Jadi deskriptif itu hanya bercerita, tidak ada angka di sana. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang analitik, misalkan, ternyata 80% kejadian radang sendi itu diderita pada saat musim dingin. Ketika kita menyebutkan ada faktor angka di sana, entah itu berupa tabulasi silang, tabulasi sederhana, nah itu sudah tergolong ke dalam analitik. Kecepatan nggak jelasinnya? Enggak ya? Enggak. Nah ini adalah tokoh-tokoh EPID. Di sini udah saya kasih garis merah Mbak, jadi bisa lebih gampang untuk menghafalkannya. Kayak Empedokles ini teori kosmogenik, ini keterkaitan dengan 4 elemen bumi, kayak avatar ya kalau yang ini. Terus Aristoteles ini makhluk hidup berasal dari benda. Hippocrates penyakit karena adanya kontak dengan jasad hidup dan berhubungan dengan lingkungan eksternal maupun internal seseorang, seperti penyakit epilepsi. Kalau Jenner ini kita menyebutnya dengan bapak cacar ya. Jadi Copox, dia terkenalnya di Copox. Terus kalau John Brown ini saya malah nggak pernah, jarang banget dengar. Terus kalau John Snow ini pernah dengar karena dia terkait dengan kolera ya. Di situ juga ada penyebaran kasus kolera dan lokasi pompa air minum dalam sebuah smoke map. Jadi dia memetakan lokasinya di mana serta kasus kolera itu yang terjadi seperti apa. Kemudian ada William Alvar ini, kalau saya menyebutnya dengan bapak data rutin statistik kita. Jadi ketika kita berbicara tentang statistik ya kita harus ingat VAR. Nah, dewasa ini kita menyebutnya sebagai surveillance. Kemudian ada Leeuwenhoek, ini mikroskop. Terus Louis Pasteur ini terkait dengan vaksin ya. Vaksin, kalau yang sebelum, ini hampir mirip sama ini Mbak. Mana ya tadi ya, yang Bapak Pupok sini Jenner. Ini hampir mirip dengan Jenner ya.
Iya, Tapi pasti. kalau di pastur ini dia itu bukan mengambil materi dari benda yang hidup, tapi dia menumbuhkan, dia mengembangbiakkan lalu dilemahkan. Jadi dia lebih kayak ke proses. Kalau Jenner kan dia langsung kupox gitu. Kalau yang Louis Pasteur ini ke prosesnya. Plus ada pasteurisasi atau teknik pemanasan untuk membunuh bakteri. Kemudian coach ini bakteri dan mikroorganisme penyebab berbagai penyakit infeksi. Ini bapak antibiotik ini kalau nggak salah ya. Ini Oh, sering tes muncul. tuberkulin. Ya, yang coach itu sering muncul ya. Nah, ini menemukan tes tuberkulin. Menentukan apakah suatu penyakit baru ditemukan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, ini teori terjadinya penyakit. Ada teori kontak, kontagion, teori kontak. Jadi sakit karena adanya kontak. Kemudian ada hipokratik, lingkungan, faktor individu, dan perilaku hidup dari penduduk. Ini mirip kayak punyanya Hipokrates yang tadi ya Mbak ya. Iya. Kalau miasma ini asap beracun, udara kotor. Kemudian teori germ itu yang tadi, germ itu kesalahan dari kuman, jadi dia sangat erat hubungannya sama antimikroba, antibiotik, vaksin, dan sejenisnya. Kemudian ada teori multikausa, ini penyebab berbagai macam hal. Jadi penyakit itu terjadi dari berbagai faktor, interaksi berbagai faktor. Bisa dari lingkungan, nah ini seperti contohnya pada infeksi TBC. Kemudian ada epidemic teori, ada web of cause, sama teori roda. Kalau teori roda sama segitiga epid bedanya di mana, Mbak? Udah. Saya baru lihat teori roda. Teori roda ini manusia tuh ditaruh di tengah. Kemudian faktor yang mempengaruhi lingkungan itu adalah ruji-rujinya. Gitu. Jadi dia istilahnya tuh kayak apa ya? Kayak menyerap ke manusianya gitu loh. Itu kalau dari roda. Tapi jadi roda ini host dengan lingkungannya jadi sekelilingnya. ya, itu kalau teori roda. Tapi kalau kita bicara tentang segitiga epid, itu ketika salah satu segitiganya tidak seimbang, maka akan menyebabkan suatu penyakit. Bisa menurunkan atau bisa memperparah seperti itu. Nah, ini kan ada host, ada agent, ada environment. Terjadinya penyakit adalah karena ketidakseimbangan interaksi antara ketiga faktor ini. Jadi menurut saya, teori segitiga epid ini hampir mirip dengan teori multikausa ya. Hampir mirip. Cuman di sini dia tidak menyebutkan host, environment, sama agent. Pokoknya dia kayak TBC itu ya adanya kuman, tapi juga ada faktor genetik, malnutrisi, kepadatan seperti itu. Mirip, hampir mirip. Nah, ini adalah faktor penjamu atau host atau tuan rumah atau manusia kita mengenalnya. Kalau genetik ini bisa terkait dengan penyakit genetik seperti Down syndrome, terus ada lagi thalassemia, seperti itu ya. Terus kalau umur ini bisa jadi seperti penyakit jantung koroner paling banyak diderita pada kelompok usia 65 sampai 74. Dia jenis kelamin itu bisa kanker serviks ini terjadi pada wanita. Kemudian keadaan fisiologi tubuh bisa kelelahan, kehamilan, stres, gizi, imun, dan perilaku. Jadi yang benar-benar terkait dengan manusia. Kalau yang faktor penjamu ini atau host. Nah, kalau agent ini faktor yang menyebabkan atau faktor resiko. Nah, ini bisa dari nutrisi, misalkan kalau kurang konsumsi karbo itu bisa terjadi hipoglikemia. Bisa dari kimiawi itu paparan zat beracun
nanti bisa menyebabkan bronkiolitis, fibrosis, seperti itu. Kemudian fisik itu seperti trauma. Nah, untuk yang biologis ini bisa berupa mikroorganisme, bisa berupa bakteri, bisa jamur, bisa cacing, pokoknya yang hidup itu disebut dengan bagian biologis. Terus lingkungan, ini ada lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Kalau lingkungan fisik ini saya baca itu benar-benar terkait dengan pencemaran, Mbak. Misalnya pencemaran udara, pencemaran air, itu masuk ke lingkungan fisik. Kemudian kalau yang biologis ini kayak apa nih, kayak vektor nyamuk, jadi kayak ada jentik-jentik nyamuk, seperti itu bisa menyebabkan ke penyakit DBD atau malaria. Kemudian lingkungan sosial itu terkait banget sama, nah ini tadi dari gejala psikosomatik ya, bisa stres, bisa insomnia, jadi yang berhubungan sama psikis. Udah selesai. Kecepatan nggak, Mbak? Enggak ya. Kemudian dari 4. Nah, riwayat alamiah penyakit dan pencegahan penyakit. Strateginya ada screening dan surveillance. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan. Udah masuk ya, Mbak? Udah belum ya? Belum. Belum. Gitu. Udah masuk ya? Ya udah. Nah, riwayat alamiah penyakit itu adalah perkembangan penyakit itu sendiri tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya, misalnya pengobatan, sehingga suatu penyakit berlangsung secara alamiah. Ini tahapannya yang pertama adalah prepatogenesis. Jadi individu masih dalam keadaan sehat, belum ada tanda-tanda sakit, namun sudah terjadi interaksi antara host, penjamu, dan agen penyakit di luar tubuh. Jadi tahap awal sekali, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kemudian dari prepato kita masuk ke patogenesis. Patogenesis ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap inkubasi. Tahap inkubasi itu adalah waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala penyakit. Masa inkubasi berbeda untuk setiap penyakit. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Misalkan AIDS itu 12 sampai 10 tahun, chikungunya 3 sampai 12 hari. Seperti itu. Kemudian tahap penyakit dalam tahap ini. Ini munculnya gejala penyakit ringan, sudah ada gangguan patologis, jadi sudah kerasa, tapi masih bisa melakukan aktivitas. Biasanya mereka ini hanya menggunakan obat di rawat jalan dan menghindari penularan terhadap orang lain. Kalau tadi yang ODP, apapun PDP, selama saya menangani COVID dulu, itu dia nggak ada gejala. Tapi, jadi bisa gini, misalkan sekeluarga ini ada yang kena, Mbak ya, keluarganya ada yang kena, dia otomatis dimasukkan ke dalam situ. Walaupun secara pemeriksaan, dia tuh nggak ini negatif misalkan, seperti itu. Makanya tadi saya masukkannya ke mana nih? Ke Gini. Iya, ke situ. Kemudian tahap penyakit, tahap lanjut. Nah, ini penyakit sudah menunjukkan tanda dan gejala yang jelas. Diagnosa sudah ditegakkan, penyakit makin bertambah hebat, penderita nggak bisa melakukan pekerjaan dan memerlukan perawatan. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah pasca patogenesis. Nah, ini terbagi dalam 5 kriteria atau 5 kategori.
Yang pertama sembuh sempurna, jadi sudah nggak ada kuman, tubuhnya sudah sehat, sudah kembali seperti sedia kala. Kalau nggak kumannya mati ya udah nggak ditemukan lagi, itu sembuh sempurna. Kalau dengan cacat, berarti kumannya sudah mati, sudah nggak ada di dalam tubuh, tapi meninggalkan cacat. Misalkan apa ini? Misalkan ya, DM ya. DM masih ada ya. DM ada. Kalau yang ini kuman, lebih ke kuman. Kayak COVID ya Mbak ya, ambil lagi contoh COVID. COVID itu ketika orang Cacat. itu sembuh, benar sudah sembuh, tapi ada cacat di sana. Cacatnya apa? Kayak yang dulu dia jalan sehat 10 menit sanggup, kemudian setelah kena COVID, dia 5 menit aja sudah menggos-menggos. Nah, itu bisa termasuk ke dalam kategori yang itu. Cacat ya. Terus kalau karier itu penyakit ada di dalam tubuh dan dapat menyebabkan kekambuhan. Tapi tubuh itu sudah pulih. Contohnya ini kayak apa? Apa ini? Apa ini? Dia kan kalau Mbak pernah? lingkungannya buruk, nanti dia kan bisa kambuh gitu kan ya. Tapi ini kumannya masih ada loh. Mbak pernah dengar ini tipoid? Tipes. Tipoid. Nah, tipes ini penyebabnya apa? Kumannya. Kuman, salmonella kan? Nah, ketika imunnya dia bagus, penderita nggak apa-apa. Tapi ketika imunnya dia turun, orang bisa kena tipes. Seperti itu. Jadi sebenarnya kumannya tuh masih ada. Kayak misalkan kita capek kan langsung, oh coba-coba tes untuk ininya, tipesnya ada tipes enggak? Seperti itu kan. Kemudian ada penyakit berlangsung kronis. Jadi penyakit tidak sembuh atau berlangsung terus-menerus. Nah, ini bisa kayak diabetes, bisa kayak hipertensi, seperti itu. Kemudian berakhir dengan kematian. Jadi menurut saya yang di pasca patogenesis ini mulai dari poin B sama C ini menurut saya erat sekali kaitannya sama apa ini namanya penyakit menular. Tapi kalau yang di penyakit berlangsung kronis itu sudah masuknya ke penyakit tidak menular. Seperti itu. Nah, ini ada 5 level pencegahan penyakit. Ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Benar, Pak? Nah, ini ada pencegahan primer ini jenis intervensinya modifikasi determinan atau faktor resiko atau kausa penyakit dengan melakukan promosi kesehatan dan perlindungan spesifik. Tujuannya untuk mencegah atau menunda kejadian baru penyakit. Lalu ada pencegahan sekunder. Ini dilakukan dengan deteksi dini penyakit melalui screening dan pengobatan segera. Ini Bapak. Dan pengobatan segera. Tujuannya apa? Memperbaiki prognosis kasus. Jadi memperpendek durasi atau memperpanjang hidup. Lalu ada pencegahan tersier. Ini melalui apa? Bisa pengobatan, bisa rehabilitasi, bisa pembatasan kecacatan. Tujuannya apa? Mengurangi dan mencegah cacat serta disfungsi, mencegah serangan ulang, meringankan akibat penyakit, dan memperpanjang hidup. Nah, ini yang pertama. Primary prevention, pencegahan primer, upaya memodifikasi faktor resiko atau mencegah berkembangnya faktor resiko.
dikenal juga dengan pencegahan primordial, yaitu strategi pencegahan penyakit dengan menciptakan lingkungan yang dapat mengeliminasi faktor risiko, sehingga tidak diperlukan intervensi preventif lainnya. Nah, ini seperti ini. Program eliminasi global cacar, sehingga tidak diperlukan imunisasi cacar, penciptaan lingkungan bersih, sehingga tidak diperlukan pengabutan nyamuk Aedes aegypti. Jadi nggak perlu semprot-semprot lagi, nggak perlu fogging, gitu. Terus ada program eliminasi garam dari semua makanan. Ini efektif untuk mencegah penyakit hipertensi. Nah, ini contohnya ya, pencegahan primer. Bisa kebaca ya, Mbak ya? Bisa. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini konsepnya. Jadi di pencegahan primer itu ada dua, ada general health promotion atau promosi kesehatan secara umum, terus ada specific protection. Kalau yang sekarang, Mbak, itu biasanya multiple choice-nya dia bukan lagi itu bukan lagi pakai bahasa Inggris. Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu iya pakai kayak istilah health promotion, specific protection gitu-gitu. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Jadi biasanya menggunakan istilah dengan bahasa Indonesia. Pencegahan. Nah, mungkin jadi mungkin lebih dipahami ya. Kalau misalkan dia menulis pencegahan khusus, bukan berarti nggak ada pilihannya, karena nama lainnya adalah specific protection seperti itu. Nah, di sini seperti apa specific protection? Ada pemberian imunisasi, vitamin A, TTD, APD, memakai helm, seperti itu. Jadi benar-benar spesifik. Kemudian secondary prevention ini adalah upaya pencegahan pada fase penyakit asimptomatis. Asimptomatis ini apa? Asimptomatis biasanya tidak terasa. Orang-orang yang berada dalam tahap inkubasi itu biasanya belum merasakan. Nah, sehingga diperlukan deteksi dini atau early detection. Deteksi dini pada tahap inkubasi memungkinkan dilakukan pengobatan segera, prompt treatment, yang diharapkan memberikan prognosis yang lebih baik tentang kesudahan penyakit daripada diberikan terlambat. Ini contohnya. Nah, ini yang tadi ya, early diagnosis, itu ada screening, penyaringan seperti pap smear, sadari, kemudian ada case finding, ada pemeriksaan lab dan tes. Kemudian ada pengobatan segera atau prompt treatment, itu adalah pemberian obat yang rasional dan efektif. Biasanya ini kita mengenal dengan yang namanya PPRA. Pernah dengar? Belum. PPRA itu program pemberian antibiotik yang rasional gitu loh, Mbak. Saya lupa kepanjangannya. Pokoknya dia terkait banget sama pemberian obat yang rasional. Jadi kalau misalkan kayak orang flu, itu kan nggak harus diberikan antibiotik. Kalau dulu mungkin iya, kalau sekarang kan sudah enggak. Kemudian ada pengobatan sedini mungkin. Nah, ini yang ketiga atau yang terakhir adalah upaya pencegahan berkembangnya penyakit ke arah yang lebih buruk dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup pasien. Nah, ini seperti apa? Bisa menurunkan tingkat kolesterol darah, terus tidak merokok, cerdik. Pernah dengar cerdik? Cerdik pernah. PTM ya. Programnya pemerintah ya. Cek gula darah, hindarkan rokok. Ya. Itu nanti dibuka-buka lagi ya, Mbak ya. Ya. Karena SKB-nya ada itu.
Udah dapat ini belum ya? Apa materi bersama belum untuk kesehatan umum? Langsung. Sudah kemarin. Oh, sudah. Oke. Cerdik sama MDGs, SDGs. Terus kalau TBC itu ada apa? TBC programnya. Kemarin TOS. nggak dibahas itu TBC. Nanti itu ya Mbak, di apa tuh namanya dibuka-buka lagi ya, karena takutnya kan soalnya dia kan banyak banget. Ya, Nah, maksudnya kita selalu mengupdate diri dengan berita-berita terkini gitu loh, berita-berita yang ada. Seperti kayak ya TBC kalau itu kan, TBC memang dots. programnya kan sekarang TOS TB kan. Kalau Tos. TBC, TOS TB itu ada temukan, obati, sampai sembuh gitu kalau nggak salah. Coba nanti dibuka lagi. Terus ada lagi cerdik, terus apa lagi? Ada lagi kok pokoknya istilahnya saya lupa. Oh, obat itu patuh kalau nggak salah ya. Apa hipertensi gitu patuh. Nanti coba dibuka-buka lagi ya Mbak ya, punyanya Menkes itu. Nah, ini konsep pencegahan tersier ini ada disability limitation, ada pencegahan komplikasi penyakit, operasi plastik pada bagian yang cacat, pemasangan pin atau traksi pada tungkai yang patah, kemudian rehabilitasi ini ada pemberian alat bantu dengar ataupun perawatan wanita tua garing jompo. Nah, tadi kita udah belajar 5 hal nih. Apa aja Mbak? Ya, 5 level tadi apa aja? Ada apa aja tadi? Di pencegahan primer tadi ada apa aja? primer. Nah, health promotion. Apa lagi? Kalau primer kan berarti kan masih tahap awal ya. Awal sekali supaya orang nggak kena sakit. Promosi Berarti, kesehatan, penyuluhan, terus health promotion sama konseling. ya, itu masuk health promotion ya. Terus satunya lagi ada 2 kan? Ada health promotion sama yang imunisasi tadi ya. Nah, itu masuk spesifik protection atau perlindungan khusus ya. Ya, pemberian vitamin, imunisasi. Terus setelah pencegahan, betul. Setelah pencegahan primer ada pencegahan sekunder. Jadi ceritanya di sekunder itu mendeteksi jangan sampai dia terjadi keparahan nih. Nah, itu apa aja? Medical check up. Itu apa namanya? Early diagnosis. Sama klinik. Prompt treatment. Jadi prompt treatment itu dia pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan obat-obat yang rasional supaya tidak bertambah lebih parah. Kemudian yang terakhir adalah disability limitation atau pembatas kecacatan dan rehabilitasi. Pemasangan pin. Nah, ini sudah ada bagannya. Jadi pencegahan primer itu diperlukannya di tahap prepatogenesis. Kalau dia sudah masuk patogenesis di masa inkubasi dan penyakit ini, maka dia menggunakan pencegahan sekunder atau diagnosa dini dan pengobatan segera. Kemudian ada masa penyakit lanjut. Nah, ini menggunakannya pencegahan tersier. Seperti itu. Nah, ini screening. Screening atau penyaringan adalah upaya mendeteksi atau mencari penderita dengan penyakit tertentu dalam masyarakat dengan melaksanakan pemisahan berdasarkan gejala yang ada atau pemeriksaan laboratorium untuk memisahkan yang sehat dan yang kemungkinan sakit. Lalu ditindaklanjuti dengan diagnosa dan pengobatan. Tujuannya apa sih dilakukan screening? Mengetahui diagnosa penyakit sedini mungkin, mencegah meluasnya penyakit,
mendidik masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan, memberi gambaran kepada nakes tentang adanya suatu penyakit atau kewaspadaan dini. Lalu ada memperoleh data epidemiologis untuk peneliti dan klinisi. Bentuknya apa? Ada 4 bentuknya, yaitu mass screening atau screening massal. Jadi dilakukan ke seluruh penduduk. Ini contohnya adalah screening filariasis pada daerah endemis. Kemudian ada selective screening, jadi screeningnya tertentu nih pada penduduk dengan kriteria tertentu, pada sasaran tertentu. Misal pemeriksaan CA paru pada perokok, CA cervix pada wanita menikah, anemi pada usia remaja. Kemudian ada single disease screening. Ini khusus satu penyakit tertentu. Misal penjaringan untuk penyakit TB paru. Nah, lalu ada multipathic screening. Screening untuk mengetahui kemungkinan adanya beberapa penyakit pada individu. Bisa ditemukan beberapa penyakit yang sebelumnya tidak disadari oleh individu yang diperiksa. Misal pemeriksaan calon haji, contohnya pemeriksaan IMS ataupun penyakit sesak nafas. IMS itu apa, Mbak? Infeksi menular seksual. Ya. Nah, ini adalah aplikasi screening, contohnya ada mamografi untuk CA mame, pap smear untuk CA cervix, serta tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi. Nah, ini ada validitas screening. Validitas screening adalah kemampuan dari tes penyaringan untuk memisahkan mereka yang benar sakit terhadap yang sehat. Merupakan besarnya kemungkinan untuk mendapatkan setiap individu dalam keadaan yang sebenarnya. Benar-benar sehat atau benar-benar sakit. Seperti itu. Komponennya ada 2, ya, sensitivitas dan spesifisitas. Kalau sensitivitas, kemampuan dari tes secara benar menempatkan mereka yang positif benar-benar sakit. Jadi sensitif pasti sakit. Kalau Ini spesifisitas, maksudnya gimana ya? jadi sensitivitas itu menempatkan mereka yang positif betul-betul sakit. Jadi ketika dia didiagnosa positif, itu memang betul dia sakit, bukan false positif kayak gitu. Jadi ditapis, disaring, intinya begitu. Kalau spesifisitas, ini menempatkan mereka yang negatif, betul-betul tidak sakit. Jadi bukan negatif semu. Seperti itu. Nah, kalau kita bilang sensitif, maka kita berangkatnya kan dari positif, ya, Mbak. Berpikirnya kan dari positif. Nah, kalau dari positif, berarti kita ngambilnya adalah yang dari true positif. Jangan dibalik. Dari true positif. Tapi kalau spesifisitas itu kan negatif, yang tidak sakit. Berarti kalau yang tidak sakit, kita ngambilnya dari true negatif. Ya. Nah, nanti di tabel ini tidak boleh terbalik. Nah, di sini kan tabelnya ini jangan sampai dibalik ya. Jadi yang dia unsurnya positif atau ada itu berada duluan. Jadi kayak ini kan positif negatif terus ada tidak ada, ini jangan sampai kebalik apa simbol-simbolnya seperti itu. Nah, ini kita bicara sensitivitas adalah 7 dibagi 12. Kita berangkatnya dari yang positif dibagi total. Kalau kita berbicara sensitivitas dan spesifisitas, itu penjumlahannya selalu ke bawah. Lagi contoh sekarang yang spesifisitas, berarti kan kita berangkatnya dari yang negatif ya. 3 dibagi. Dari yang benar-benar negatif. Ambilnya dari yang bawah, Mbak, yang 81, yang true negatif. Bingung ya. Jadi saya ngapalinnya gini, Mbak. Misal ya, ini kan positif. Demamnya kan positif ya. Pemeriksaan
darah tepinya positif juga. Artinya dia secara lab itu positif. Oh iya. Secara pemeriksaan dia positif. Berarti benar-benar positif. Nah, ini kita pegang dulu, ini positif. Lalu seberangnya ini berarti false. Negatif. True negatif. Kalau ini true positif, seberangnya berkebalikan, true negatif. Nah, yang sebelah sini false positif, yang di sini false negatif. Jadi dia berseberangan. Atas true yang positif, bawahnya true yang negatif. Atasnya false positif, seberangnya false negatif. Jadi dia kayak tanda silang gitu. Ya, ya. Coba nanti Mbak gampang ngapalinnya seperti apa. Tapi penjumlahnya dia ke bawah. Ya. Nah, ini tadi kan dari true positif 7/12. Itu kalau sensitif. Kalau spesifisitas berarti negatif. Kita berangkatnya dari true negatif. 81 per total. Bedanya itu aja. Nah, prediktif berarti melakukan prediksi, kemungkinan sakit terhadap suatu hasil tes. Ada dua, bisa prediktif positif, bisa prediktif negatif. Kalau prediktif positif ini prediksi yang benar-benar sakit, dan prediktif negatif ini prediksi yang benar-benar tidak sakit. Tadi contoh tabelnya kita tetap ikut yang seperti ini ya Mbak, jadi jangan salah ininya. Cuma bedanya kalau yang dia prediktif itu menjumlahkannya ke samping. Jadi kan ke bawah. Ya. 7/12 ya. Sama 81/84. Kalau ini ke samping. Nih, lihat kan? Sama positif, positif, positif. Negatif, negatif, negatif. Jadi kalau prediksi, sudah ke samping aja. Begitu caranya. Nggak pakai silang-silangan. Kemudian ada surveillance. Surveillance adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Tujuannya apa sih? Tersedianya informasi tentang situasi, terus kecenderungan penyakit dan faktor resikonya, serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan. Lalu ada terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau wabah dan dampaknya, terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah dan dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Jenis dan kegiatan surveillance ini ada penyakit menular, tidak menular, keseling, matra, dan masalah kesehatan lainnya. Kalau matra ini apa, Mbak? Haji ya. Kalau matra itu biasanya terkait sama kemiliteran. Kalau yang saya baca dari undang-undangnya begitu. Tapi coba nanti Mbak Susanti cari lagi ya, apakah hanya terbatas di situ ataukah haji juga termasuk ke matra. Seperti itu. Jadi kayak terkait sama angkatan darat, laut, udara itu masuknya ke matra. Berdasarkan bentuk penyelenggaraannya, ada yang berbasis indikator. Jadi ada kunjungan bumi, laporan harian, laporan bulanan, itu termasuk ke dalam indikator PKP. Nah, itu bisa masuk ke dalam indikator. Lalu ada surveillance berbasis kejadian. Jadi dia itu
itu menangkap dan memberikan informasi secara tepat tentang suatu terstruktur. Jadi misalkan KLB campak diketahui dari media massa, tidak tertangkap melalui surveillance PD3I. Kalau kita bicara tentang kejadian campak, ini kan harusnya, ingat saya ya, ini masuknya ke PKP di Imun, kalau nggak salah. Nah, karena tidak tercover di dalam pelaporannya, akhirnya dia mendapatkan data itu dari media massa. Ini masuknya di berbasis kejadian. Kalau meja. Ini kegiatannya pengumpulan data dilakukan secara aktif dan pasif. Kalau aktif, kita mendapatkan data secara langsung dari Fasdes masyarakat atau sumber data lainnya melalui kegiatan penyelidikan, surveillance, survei khusus dan kegiatan lainnya. Artinya kita yang bergerak aktif untuk turun ke bawah, Mbak, itu masuk aktif. Kalau yang pasif kita menerima, jadi kita bisa lihat dari buku register, buku RM, laporan seperti itu, atau yang berbasis apa ya? Kalau saya bilang kayak kertas gitu loh, kayak kertas, terus habis itu ada kayak apa tuh misalkan kayak dari Medsoft itu masuknya di pasif. Tapi kalau aktif kita tuh turun, benar-benar turun ke bawah, kita tanya-tanya kayak gitu. Atau ada kegiatannya seperti kayak kunjungan rumah. Nah, itu masuk yang aktif. Nah, ini sumber datanya bisa dari pencatatan, laporan epidemik, pemeriksaan lab, investigasi, penyelidikan epidemik, ada survei, ada penggunaan obat, serum, dan vaksin. Ini jenis data surveilan kesehatan, ada data kesakitan, data kematian, dan faktor resiko. Nah, data itu apa aja sih yang termasuk di dalamnya atau kriterianya seperti apa? Ada besaran masalah, faktor risiko, endemisitas. Endemisitas ini kayak daerah tertentu ya, Mbak. Misalnya kayak malaria itu hanya ada di endemik di mana kayak gitu. Terus patogenitas, virulensi dan mutasi, status KLB wabah, kualitas pelayanan, kinerja program dan atau dampak program ini termasuk data. Nah, surveillance dilakukan secara sentinel terhadap populasi wilayah dan kejadian tertentu berdasarkan apa? Sentinel itu berdasarkan kebutuhan program, perkembangan epidemiolog, keterbatasan sumber daya, dan kondisi matra. Metodenya bisa melalui apa aja sih pengumpulannya? Bisa dari wawancara, pengamatan, pengukuran, dan pemeriksaan terhadap sasaran. Kalau wawancara ini termasuk apa? Aktif apa pasif? Ini aktif. Aktif, karena kita bertanya ya. Nah, ini yang tadi nih Mbak, langkah kegiatan surveillance. Jadi dia dari pengumpulan data dulu. Setelah pengumpulan data, ada pengolahan dan penyajian data. Jadi penyajian data ini bentuknya bisa, kalau pengolahan dan penyajian data ini dia tuh jadi satu, Mbak. Jadi dia merupakan satu kesatuan. Kayak membentuknya dalam tabel, grafik, itu masuk ke dalam sini. Lalu ada analisis dan interpretasi data. Jadi setelah data itu tadi ditabulasikan mungkin, lalu dimasukkan ke dalam SPSS, itu masuk ke analisis, lalu dideskriptifkan, dianalitik, seperti itu. Lalu dibuatkan laporan ini termasuk ke diseminasi informasi. Lalu yang terakhir adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan. Seperti itu. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ini kalau EPID itu kan kalau promosi kesehatan kan lebih dipahami ya. Berarti kalau EPID ini lebih dihafal ya. Sebenarnya apa ya? Kalau saya baca sekilas yang untuk EPID itu
Eh, dia ini lebih banyak ke hitung-hitungannya ya Mbak ya. Jadi kayak ada odds ratio, ada risk ratio seperti itu. Nah, Detail. kalau yang di Promkes itu nanti tergantung bank soalnya dia dapat apa Mbak. Kalau saya kemarin itu kebetulan dapat soal statistik itu lebih dari 5 gitu. Jadi itu benar-benar menolong saya karena saya sukanya statistik, nggak terlalu suka menghafal saya itu. Nah, beda sama Mbak Wit. Kebetulan Mbak Wit tuh orangnya suka menghafal dan kebetulan banget dia statistik itu cuma dapat 2 nomor kalau nggak salah. Yang lainnya hafalan. Ya, kalau Begitu. saya dulu suatu kali pernah ikut tes P3K. Hmm. Dan itu ada hitungan kasus tuh ada, terus Hmm. contoh-contoh kasus di masalah Promkes misalnya. Contoh-contoh Hmm. kasus lah pertanyaan gitu. Dulu waktu P3K Hmm. Promkes tuh saya hafalin Japung tuh malah nggak ada yang malah nggak ada yang. Berarti yang dulu ikutnya apa Mbak? Promkes? Dulu ya pakai yang kesehatan umum lah, SKM umum. Oh, iya. Soalnya yang sekarang itu Mbak, modelnya yang baru-baru ini itu memang banyak studi kasus. Jadi kayak yang tadi yang pertanyaan Mbak bilang, loh tak kira yang ini, ternyata pertanyaannya yang ini ya. Itu ya memang begitu sekarang modelannya. Jadi dia tuh benar-benar kayak studi kasus, nggak ada yang hafalan-hafalan. Beda dengan adminkes. Kalau adminkes itu malah banyak yang hafal-hafalan. Seperti kayak pengurusan SIPA misalkan, terus atlet itu dia harus tahu gitu. Beda jauh sama Promkes ya. Kalau saya Mbak, jangan dihafalin, dipahami seperti itu. Kalau misalkan teori teori epid itu kan anu kayak teori epid itu kan nggak bisa kita pahami ya, harus dihafalkan. Makanya tadi saya buat merah itu supaya memudahkan Mbak Susanti untuk menghafalkan. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan Mbak? Ya udah. Mungkin Mungkin lebih nanti banyak nyebutnya di TM2 ya. ya. Nanti nyebutnya di TM2. Jadi nanti di TM2 ada statistiknya, sama nanti itu ada kayak misalkan ada case ini tuh kita mentelaahnya itu seperti apa, nanti ada itu. Sudah saya siapkan sih. Sama ini Mbak, kan waktu itu Pak Jamil tuh bilang ada buku ya. Saya itu nggak ngerti buku itu seperti apa, itu saya nggak ngerti gitu. Apa soft file atau memang hard Coba buku? tanyain Mbak. Coba tanyain ke Pak Jamil ya, karena saya sendiri belum dapat. Dan saya Ya, nggak tahu. kalau saya tanya masalah buku itu kan sudah dijawab waktu itu kan Mbak menunggu Mbak Dewi gitu. Saya emang nggak ngerti maksudnya. Oh, coba nanti saya tanyakan ya Mbak ya. Ya Coba buku nanti itu saya tanyakan untuk buku itu. katanya bukunya nanti akan dikirim kan waktu di Zoom yang semuanya gitu, nah Zoom campuran gitu, nah kan bukunya nanti akan dikirim. Jadi saya bingung dikirim apa dikirim ke alamat atau gimana? Itu saya emang nggak. Nanti atau tanya ke Mas Ari coba Mbak. Mas Tanya Ari ke yang Mas Ari. Master J itu ya? Iya, Oh. adminnya. Coba tanya ke sana untuk bukunya seperti apa. Seperti itu. Terus ya seperti katanya Mbak Widya, sebenarnya ini materinya banyak banget ya. Kalau nggak salah itu ada 8 bab ya punyanya EPIT itu. Kayaknya 8 bab, 10 bab gitu. Pokoknya banyak EPIT ini, dan saya rasa 2 TM itu kurang menurut saya. Tapi ya nanti coba dibicarakan lagi ya. 2 TM, 2 tatap muka maksudnya. Karena memang banyak banget materinya. Nanti cobalah kita selesaikan bersama-sama di pertemuan yang kedua nanti ya.
Kalau soal-soal itu dikasihnya nanti kalau via Zoom aja gitu Mbak ya, nggak yang langsung banyak dikasih gitu. Itu kan saya bikin Mbak ceritanya. Oh, Jadi biasanya habis saya selesai ngetik itu saya share ke Mas Ari untuk diberikan ke Mbak Susan. Jadi coba nanti kalau sudah agak sembuh nanti itu saya bikinkan lagi nanti saya kirim. Boleh nanti saya info Mas Ari ya. Kalau udah selesai nanti biar langsung di-share ke Mbak Susanti ya. oh ya, saya pikir itu FR gitu yang sering muncul. Nah itu Mas, sudah kumpulan Mbak. oh, Itu sudah kumpulan. Jadi sudah dirangkum dari berbagai sumber. oh iya. Jadi Iya Mbak. mungkin nanti yang pertemuan berikutnya mungkin nanti lebih banyak ke soal-soalnya ya. Iya. Jadi materinya ke selingannya karena banyak hitungannya kalau EPIT itu Mbak. Hitungan. Beda sama yang lain. Dan harus paham kan, harus hafal kan. Kayak perhitungan penduduk pertengahan. Ya. Harus tahu kan. Itu nanti promkes juga ada. Iya Mbak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, sudah cukup. Nanti materinya tak baca-baca lagi. Pokoknya nanti kalau saya udah selesai nanti tak kirimkan Mbak. Iya. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Susanti. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisa lolos P3K di tahun ini ya. Ya, amin. Kalau di sini tuh jamnya lebih maju. Oh, jam berapa berarti sekarang? Jam 10 ya? Di sini tuh mau jam 10 ya di Kaltim. Aduh, Nggak jadinya apa-apa. ngantuk ya Mbak ya? Bukan, jadinya tuh anak-anak jadi nggak ribut. Kalau di tempat saya tuh anak-anak udah pada tidur. Saya juga punya anak 2. Oh, ya. Tidurnya jam berapa biasanya Mbak? Biasa jam 8 udah tidur. Oh, Jadi kalau jam 8 tuh udah tenang. Ya, ini sedikit share aja ya Mbak ya. Saya itu dulu waktu tes SKD itu pada saat masa COVID. Jadi tahu sendiri kan Mbak ya, COVID itu kan kita udah stres ya, udah di rumah sakit juga kan, pekerjaan itu banyak sekali gitu yang kita bikin reng-rengan untuk pasien COVID ini berapa jumlahnya, meninggal berapa, seperti itu lah. Pokoknya hectic banget situasi saat itu. Jadi waktu itu saya sama Mbak Wit itu sampai bikin kelompok belajar mandiri. Jadi kita sendiri nih ceritanya bikin grup tapi terdiri hanya dari 2 orang aja. Nah kita tuh belajar. Jadi awal tuh kita tuh udah belajar ya, udah belajar yang sesuai gitu. Yang pokoknya udah kisi-kisi tahun lalu lah kita pakai kan gitu. Sekitar 2 minggu kalau nggak 2 minggu apa 3 minggu 2 minggu kayak 2 minggu sebelum tes dapatlah kita kisi-kisi baru dari Permenpan, kisi baru Mbak. Ya itu bener-bener yang beda jauh. Kita tuh nggak ada kesum sama sekali, hanya murni SKB. Nah, terus kan FR tuh udah beredar ya. Awalnya yang kita pengalaman kemarin kan hafalan begitu. Jadi kita benar-benar yang hafalan banget gitu. Begitu FR keluar, loh, nggak ada hafalan sama sekali dong. Semuanya studi kasus. Jadi kita tuh yang harus benar-benar mengerti tuh masing-masing bab. Nggak ada pilihan. Jadi kita harus belajar. Oh ini tuh maksudnya tuh mintanya gini, oh soal ini tuh mintanya gini, seperti itu. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, saya didiagnosa punya batu ginjal dan harus dioperasi. Itu berapa minggu sebelumnya ya, sampai saya tuh udah yang bilang ke Pak Jamil, kayaknya saya nggak tahu dapat saya pasrah, karena pas serangan itu sakitnya minta ampun, kolik abdomennya minta ampun, sampai harus disupport, saya bilang gitu.
Oh ya udahlah pokoknya ini dulu apa jaga kesehatan, nggak boleh stres gini-gini. Nggak mungkin kan nggak stres ya karena kita ada SKD yang ada target nilainya seperti itu. Nah akhirnya ya udah pasrah, nanti saya udah belajar, dapatlah SKD itu. Saya dapat nilai yang pertama kan, dapat urutan pertama. Oh sudahlah, tenang gitu. Lalu masuklah ke SKB. Pas SKB, pas anak saya masuk rumah sakit. Jadi H-3 kalau nggak H-3 apa H-4 gitu loh SKB. Pas anak saya masuk rumah sakit, sudah saya nggak bisa apa berharap terlalu banyak gitu loh karena saya sadar diri kalau saya nggak bisa maksimal di SKB. Cuman ya itu apapun yang terjadi kalau itu sudah niat, sudah tekad maka lakukan. Mau mau kayak gimana ya kamu harus berusaha sampai di titik darah penghabisan kamu karena percuma dong kamu sudah belajar begini gitu tapi nggak bisa memaksimalkan gitu. Jadi cara saya ini kan walaupun Mbak Susanti ini cuma Mbak Susanti aja kan yang di FIT ya. Iya. Jadi ya harus tetap semangat belajarnya sampai titik darah penghabisan. Gitu. Ya, Mbak, makasih motivasinya. Semangat ya, pusing banget. Semangat ya Mbak ya. Makasih. Selamat beristirahat. Semoga ilmunya menetap di otak dan tidak kabur kemana-mana. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Salam.